Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Di dalam dungeon kelas C, terlihat kerjasama yang baik antara party milik Kim Si-hyun. Baik itu Taeso, Eun-bi, dan juga Hansol, semuanya memainkan peran mereka dengan epik. Dan hasilnya mereka pun bisa memburu beberapa troll. Ya, kali ini monster yang mereka lawan adalah troll. Tentunya troll lebih kuat dibandingkan monster-monster yang pernah mereka lawan di gerbang kelas D. Akan tetapi berkat kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menaklukkan monster tersebut. Kang Woo yang menonton dari kejauhan bahkan takjub dengan kerjasama tim mereka. Padahal belum lama sejak terakhir kali Kang Woo membantu mereka, akan tetapi nampaknya perkembangan mereka sangat mengagumkan. Party Kim Si-hyun pun mulai mengumpulkan batu mana dan beberapa item yang mungkin bisa dijual di pasaran. Setelahnya mereka pun kembali bergerak. Kang Woo tetap mengikuti mereka dari belakang. Kang Woo juga sempat berpikir jika mungkin saja saat ini kultus iblis mulai bergerak. Oleh sebab itulah ia pun menggunakan kemampuannya untuk memindai daerah sekitar. Dan alhasil Kang Woo pun dibuat terkejut karena ada dua orang yang bergerak dengan cepat. Yang membuatnya lebih kaget adalah kedua orang tersebut membunuh troll hanya dengan satu gerakan saja. Yang artinya mereka bukanlah player level rendah. Mengetahui hal tersebut, Kang Woo pun langsung bergegas. Di lain sisi, akhirnya rombongan Kim Si-hyun pun mengetahui jika ada dua orang yang mengincar kelompok mereka. Dan saat keduanya mendekat, alangkah terkejutnya Si-hyun karena salah satu di antara mereka merupakan orang yang ia kenal, yaitu Kim Yong-hon, wakil dari pimpinan Guild Mir dan juga merupakan putra dari CEO perusahaan Mir Electronic. Kemampuannya memang tidak sebagus Kim Si-hyun, akan tetapi berkat kekayaannya ia melengkapi semua kebutuhannya dengan peralatan ataupun senjata yang berkualitas. Dengan itu kemampuannya jadi meningkat pesat. Si-hyun pun bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Dan Yong-hon pun menjawab, "Aku hanya ingin berburu." Lalu Si-hyun kembali menanggapinya, "Jika kau ingin berburu, pergi saja dari hadapanku. Jangan berburu di sini." Melihat tingkah laku agresif dari Si-hyun, Yong-hon pun langsung menanggapinya, "Hei, jangan begitu. Lagi pula aku adalah Hyungmu." Mendengar kata-kata Hyung membuat Kim Si-hyun gemetar dan juga kesal. Ia pun kembali menanggapinya, "Kau bukanlah Hyungku." Dan Yong-hon kembali menanggapinya, "Ya, memang hubungan kita tidak begitu spesial. Terutama karena tidak seperti diriku, darah yang mengalir pada dirimu hanyalah darah biasa." Mendengar hal tersebut membuat Kim Si-hyun lebih kesal lagi. Ia pun mulai mengeluarkan pedangnya. Melihat tindakan dari Si-hyun, Yong-hon pun ikut mengeluarkan pedangnya. Melihat pedang yang digunakan oleh Yong-hon membuat Si-hyun menjadi sedikit tidak percaya diri. Itu semua karena ia tahu seluruh perlengkapan dan juga pedang yang digunakan oleh Yong-hon merupakan yang terbaik. Hingga pada akhirnya Yong-hon pun mengungkapkan niat aslinya. Ia pun berkata, "Aku mendengar rumor jika kau memiliki atribut yang setidaknya merupakan kelas S. Apakah itu benar?" Mendengar hal tersebut tentunya membuat Kim Si-hyun terkejut. Lalu saat melihat ekspresi dari Si-hyun, Yong-hon pun sadar jika rumor itu benar. Lalu ia pun kembali berkata, "Tidak kusangka kau membangunkan atribut kelas tinggi pada saat yang tepat. Kami sangat membutuhkan hal tersebut." Perkataan Yong-hon tentu saja membuat Si-hyun heran apa maksud dari semua itu. Dan setelah Yong-hon mengamati anggota party milik Si-hyun, ia pun lebih bersemangat lagi karena ternyata ia menyadari bahwa mereka semua memiliki kemampuan yang bagus dan itu merupakan jackpot. Tapi ia juga berkata dengan senyum liciknya bahwa Hansol tidak akan dikorbankan karena ia tertarik dengan tubuhnya.
Dan dengan itu, kedua kelompok pun sudah siap untuk saling bertarung. Akan tetapi, Kim Si-hyun mulai gemetar saat ia mengingat apa yang menimpanya di masa lalu. Tidak seperti Yong-hon, ia terlahir dari wanita selingkuhan. Oleh sebab itulah, dari kecil Si-hyun selalu saja dianiaya oleh Yong-hon. Lalu ayahnya setelah merasa bosan dengan ibunya, mereka pun diusir dari rumah. Bahkan saat itu ibu Si-hyun sedang sakit. Dan itulah kenapa Kim Si-hyun sangat membenci Gwiltmir. Di lain sisi, akhirnya Yong-hon pun membuat gerakan pertama. Kim Si-hyun masih nampak belum siap. Oleh sebab itulah Tae-so datang membantu. Tapi sayangnya, perisai yang ia gunakan tidak cukup kuat untuk menahan serangan milik Yong-hon. Dan alhasil, perisai tersebut pun hancur. Tae-so juga terpental. Melihat hal tersebut, akhirnya Si-hyun pun kembali kepada kesadarannya. Ia pun mulai bergerak serangan demi serangan, teknik demi teknik dikeluarkan oleh Kim Si-hyun. Walaupun statusnya jauh di bawah Kim Yong-hon, akan tetapi karena bakat dan kemampuannya yang hebat, Si-hyun berhasil memukul mundur Yong-hon. Tapi tentunya ada batasan bagi Si-hyun untuk mengeluarkan kekuatannya. Dengan statusnya yang rendah, walaupun bisa memukul Yong-hon, akan tetapi Yong-hon masih di atas angin. Yong-hon sendiri menyadari hal tersebut. Dari kecil ia sudah sadar jika bakat Kim Si-hyun tidak ada duanya. Dari berbagai macam aspek ia selalu kalah. Akan tetapi bakat bukanlah segalanya. Ada banyak hal lain yang bisa mendukung kekuatan seseorang. Dan kali ini Kim Si-hyun benar-benar terpojok. Walaupun awalnya Si-hyun bisa melawan, pada akhirnya ia masih bukan tandingan Yong-hon dengan segala atribut yang digunakan. Saat Yong-hon ingin melakukan serangan terakhir kepada Si-hyun, tiba-tiba ia mendengar bisikan, "Apakah kau menginginkan kekuatan?" Di lain sisi, Kang Woo akhirnya yakin jika Gwiltmir terkait dengan sekte iblis itu semua karena Kim Yong-hon mengatakan terkait persembahan ataupun pengorbanan. Tapi yang membuat Kang Woo lebih terkejut adalah fakta bahwa Kim Si-hyun merupakan anak haram dari CEO Gwiltmir. Dan saat Kang Woo ingin membantu, tiba-tiba ia pun merasakan kekuatan Kim Si-hyun meluap. Dari situ Kang Woo pun sadar, apakah Kim Si-hyun terbangun karena terdesak? Dan dengan itu pula jendela status Kang Woo pun mulai terbuka. Roh familiarmu, Kim Si-hyun telah mendapatkan kekuatan dari Dewa Bela Diri. Roh familiarmu Kim Si-hyun telah mendapatkan teknik baru. Melihat notifikasi tersebut, entah kenapa membuat Kang Woo iri. Ia pun bergumam, "Lebih baik kau saja yang mengambil peran pemeran utama." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.